Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satupun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita. Dalam kehidupan ini kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap salat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata nggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi. Nabi SAW mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law taftah amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi. Karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf aktsara iqdaman 'ala al-'aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa asyaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu al-mu'minul qawi, ketika melihat kemungkaran dia tidak akan berpangku tangan, dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyaq fi dzatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah, bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah, dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah, tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung.
Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal, ngambil tombak, ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasul mengatakan, sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah dia langsung lemas dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fis salati was shaum wal adhkar wa sa'ir ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fikumur raqub?" Menurut kalian nih, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladzi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakinnar raqub alladzi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jemaah? Mungkin nggak paham. Siapa yang paham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup, nggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang nggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, nggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita nggak ada yang nungguin di surga. Nggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah
bulan. Dan itu pandangan masyarakat. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan